Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Renat Renaldi Idrus, SSI, selaku dosen pengasuh mata kuliah kromatografi lanjut yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas saya. Perkenalkan, saya Nisa Amria. Saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul High Performance Liquid Chromatography atau HPLC dengan mengangkat satu studi kasus dari jurnal yaitu dengan judul Development of a Rapid Method for the Simultaneous Determination of Aminophilin, Doxophilin, Bromhexin, and Ambroxol by HPLC. Berikut adalah profil saya. Nama saya Nisa Ambia, yang saya berasal dari program studi Magister Kimia Universitas Syah Kuala. Adapun outline dari presentasi saya, ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kemudian ada kesimpulan. Infeksi saluran pernapasan adalah penyakit infeksi yang paling umum terjadi di kehidupan sehari-hari, dengan gejala demam, batuk, dahak, serta sesak napas, yang bisa menyerang semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga usia lanjut usia atau lansia, dan bisa menyebabkan komplikasi akut. Penanganan infeksi saluran pernapasan biasa dilakukan secara simptomatik, termasuk istirahat, pemberian obat antivirus dan antibakteri, serta obat untuk batuk, dahak, dan demam. Ada beberapa obat yang digunakan untuk penanganan infeksi saluran pernapasan, seperti aminophilin atau APL, kemudian doxycycline atau DXL, dan ambroxol hidroklorida atau AXH, dan bromhexin hidroklorida atau BXH, di mana obat ini umum digunakan untuk mengobati kondisi pernapasan akut maupun kronis seperti tracheobronkitis akut atau dan COVID-19, kemudian bronkitis kronis dan penyakit paru obstruktif kronis atau yang sering disebut dengan PPOK. Kemudian berikut ada struktur kimia dari keempat obat tersebut, yaitu ada aminofilin, doxycycline, dan C ada ambroxol, hidroklorida, kemudian yang D ada bromhexin hidroklorida, atau sering disebut dengan BHX. HPLC merupakan kepanjangan eh, dari High Performance Liquid Chromatography atau kadang disebut dengan High Pressure Liquid Chromatography atau sering disebut dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT yang merupakan sebuah teknik analisis untuk identifikasi zat atau senyawa dan memisahkan serta mengukur jumlahnya dalam suatu larutan campuran. Jika dibandingkan dengan kromatografi gas atau gas kromatografi, HPLC mempunyai kelebihan yaitu dapat untuk analisis zat yang tidak menguap atau volatil. Sedangkan pada gas kromatografi, zat yang tidak menguap harus dibuat menguap dahulu baru bisa dianalisis. Keunggulan menggunakan HPLC untuk analisis adalah membutuhkan ukuran sampel yang kecil, pengujian dapat dimodifikasi tergantung pada tingkat kuantifikasi dan yang diperlukan dan menghasilkan hasil yang baik. Berikut adalah gambar instrumen HPLC dan komponen HPLC, di mana dari komponen HPLC ini yang pertama itu ada HPLC solvent yang berisi fase gerak yang akan digunakan untuk membawa sampel melalui sistem. Kemudian ada HPLC pump yang berfungsi untuk mengalirkan fase gerak dari reservoir menuju kolom dengan tekanan tinggi dan laju alirnya konstan. Kemungkinan pemisahan yang efisien. Kemudian ada injektor, yaitu tempat di mana sampel cair disuntikan ke dalam aliran fase gerak. Volume injeksi biasanya sangat kecil, sekitar 5 sampai 50 mikroliter. Kemudian ada HPLC kolom, yaitu di mana kolom kolom inilah terjadinya pemisahan senyawa berdasarkan interaksi antara komponen sampel
dengan fase diam yang terdapat dalam kolom. Kemudian ada detektor yang mendeteksi komponen-komponen yang keluar dari kolom berdasarkan sifat fisik atau kimianya, seperti penyerapan UV. Seperti puncak yang terekam menunjukkan adanya satu komponen dalam sampel. Kemudian ada data acquisition atau akuisisi data yang merupakan sistem komputer atau software yang mencatat dan menampilkan sinyal dari detektor dalam bentuk kromatogram yang digunakan untuk identifikasi dan kuantifikasi senyawa. Kemudian ada waste atau limbah yang merupakan fase gerak dan sampel yang telah melewati detektor, kemudian akan dialirkan ke wadah limbah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode kromatografi cair kinerja tinggi untuk penetapan simultan 4 obat yang diteliti, yaitu ada APL, DXL, AXH, dan BXH, serta untuk melihat stabilitasnya ketika diinjeksi natrium klorida 0,9% atau glukosa 5% selama periode 48 jam. Adapun obat dan reagen yang digunakan eh, adalah standar referensi teofilin, deoxyfilin, ambroxol hidroklorida, dan bromhexin hidroklorida yang diperoleh dari Beijing, Cina. Kemudian ada natrium klorida 0,9%, kemudian glukosa 5%, asetonitrile, dan kalium dihidrogen fosfat. Kemudian HPLC yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dionex Ultimate 3000. Kemudian ada buffer gradiennya, yaitu dengan waktu mulai dari 0, 6, 12, 14, dan 20 dengan fase persen fase A-nya itu ada 85, 40, 40, 85, dan 85. Kemudian fase B-nya itu berisi asetonitril, persennya itu ada 15%, 60, 60, 15, dan 15%. Kemudian ada persiapan larutan. Yang pertama persiapan larutan standar di mana APL, DXL, AXH, dan BXH itu ditimbang, dimasukkan ke dalam masing-masing botol berukuran 25 mili, kemudian diencerkan ke dalam fase gerak yang merupakan campuran fase A dan fase B dalam perbandingan 1:4, kemudian disesuaikan volumenya, lalu disimpan dalam lemari pendingin. Kemudian persiapan campuran infus, di mana ampul komersil APX, DXL, AXH, dan BXH itu diencerkan dengan infus 0,9% NaCl atau 5% glukosa. Kemudian dikemas dalam kantong poliolefin berkapasitas 100 atau 250 mili, kemudian disesuaikan volumenya, lalu disimpan dalam lemari pendingin. Kemudian persiapan larutan spesimen, di mana obat antiinfus dan ekspektoran itu dipindahkan ke dalam botol berkapasitas 10 mili, kemudian diencerkan menggunakan fase gerak yang terdiri dari fase A dan fase B dengan perbandingan 1:4, kemudian disaring menggunakan membran filter mikropori berukuran 0,45 mikrometer dan hasil filternya itu digunakan sebagai larutan spesimen. Kemudian ada metode validasi, di mana metode validasi ini digunakan untuk selektivitas, linearitas, batas deteksi atau LOD, kemudian batas kuantifikasi atau LOQ, kemudian presisi, akurasi, stabilitas, dan ketahanan. Kemudian ada hasil dan pembahasan, mana gambar ini adalah gambar kromatogram HPLC dari 4 obat, yaitu APL atau aminofilin, kemudian DXL, deoxyfilin, dan AXH, ambroxol hidroklorin, dan BXH, bromhexin hidroklorid. Sumbu X-nya ini merupakan menunjukkan waktu retensi atau retention time dalam satuan menit, yaitu waktu yang dibutuhkan senyawa untuk melewati kolom dan mencapai detektor. Kemudian sumbu Y ini adalah uh, uh, Milli absorbance unit yang menunjukkan respons sinyal dari detektor yang sebanding dengan konsentrasi senyawa yang terdeteksi. Kemudian ada puncak-puncak yang menunjukkan keberadaan masing-masing senyawa yang terelusi dan terdeteksi pada waktu retensi. Di mana pada puncak 1 itu APL atau aminofilin, yaitu waktu retensinya itu
eh, lebih kurang 4,2 menit. Kemudian yang kedua ada DXL, dexotilin, dengan waktu retensinya itu 6,5 menit. Kemudian ada AXA, amroxol atau HCl, waktu retensinya itu 8,4 menit. Dan BXH yaitu bromhexin HCl, retensinya itu eh, lebih kurang 13,2 menit. Di mana yang paling cepat keluar di sini adalah APL, kemudian yang paling lama keluar adalah BXH. Kemudian ada tabel parameter kesesuaian sistem untuk metode HPLC DAD. Dalam analisis simultan 4 obat, yaitu aminofilin, doxorubicin, amroxol HCl, dan bromhexin HCl, di mana pada metode HPLC ini memiliki linearitas yang tinggi dengan R-nya itu lebih dari 0,99 untuk semua senyawa. Kemudian resolusi antara senyawa baik, di mana RS-nya itu lebih dari 2, artinya artinya eh, tidak ada puncak yang tumpang tindih. Kemudian EP-nya itu eh, tinggi, terutama untuk DSL dan AXL, eh, yang menunjukkan kolom yang sangat efisien. Kemudian nilai asimetri faktor atau A-nya itu mendekati mendekati 1, eh, menunjukkan puncak simetris dan sistemnya itu stabil. Kemudian deteksi dan kuantifikasi limitnya cukup rendah yang menunjukkan sensitivitas metode itu tinggi. Hmm. Kemudian ada tabel hasil penetapan uji perolehan kembali atau recovery dan presisi untuk 4 obat anti-infus dan ekspektoran. Di mana tabel ini menampilkan hasil uji presisi dan uji akurasi dari metode HPLC yang digunakan untuk menganalisis 4 obat antivirus dan ekspektoran APL, DXL, AXH, dan BXH. Dari hasil recovery-nya, yang mana dia itu mengukur akurasi metode, yaitu seberapa banyak senyawa yang berhasil diukur dibandingkan dengan jumlah yang sebenarnya. Di mana nilai idealnya itu berkisar dari 98 sampai 102%, dan hasil ini men- dan hasil ini dan hasil di tabel menunjukkan semua senyawa berada dalam rentang tersebut, artinya metode ini akurat. Kemudian ada relatif standar deviasinya atau RSD persentasenya, di mana mengukur presisi metode baik pengulangan dalam 1 hari maupun pengulangan antar hari, di mana nilainya itu kurang dari 2% yang menunjukkan metode ini sangat presisi dan dapat digunakan. Di mana disimpulkan dari tabel 3 ini itu metode HPLC yang dikembangkan memiliki akurasi yang tinggi, kemudian terbukti dari recovery antara 98,4% hingga 102,2%. Kemudian presisi metodenya itu sangat baik dengan RSD-nya itu kurang dari 2,1% untuk semua senyawa dan konsentrasi. Kemudian ada tabel hasil stabilitas dan kompatibilitas, yaitu persentase relatif 4 obat antiinfus dan ekspektoran dalam NaCl 0,9% selama 48 jam. Yang pertama, eh, dilihat dari stabilitasnya secara umum, semua obat yang menunjukkan stabilitas yang baik selama 48 jam di dalam diinjeksi yang diinjeksi NaCl 0,9%. Kemudian kandungannya relatif tetap berada dalam kisaran 95 95% sampai 105% yang merupakan ambang batas stabilitas yang diterima. Kemudian yang pertama ada aminofilin, di mana itu terlihat sedikit penurunan
konsentrasi 1 miligram per mili di jam ke-48, yaitu sekitar 95% tetapi masih dalam ambang batas aman. Kemudian DXL itu sangat stabil, konsentrasinya tetap sekitar 100 sampai 102% hingga akhir. Kemudian AXH di mana stabil pada kedua konsentrasi. Kemudian sedikit fluktuasi tetapi tetap dalam kisaran yang stabil. Kemudian ada BXH di mana dia tuh cenderung sedikit menurun setelah 8 jam. Setelah 8 jam, namun masih dalam rentang stabil yaitu 96,5% di jam ke-48. Di mana dari kesimpulan tabel ini itu dari keempat obat itu tetap jernih dan tidak berubah warna dan tidak mengalami presipitasi saat dilarutkan dalam NaCl 0,9% hingga 48 jam pada suhu ruang dan tidak ada interaksi antar obat yang menyebabkan degradasi. Kemudian keempat obat aman secara kimia untuk penggunaan klinis dalam satu larutan infus selama periode tersebut. Kemudian ini adalah hasil uji stabilitas kimia dari 4 obat anti-infus dan ekspektoran dalam glukosa 5% selama 48 jam. Yang mana masing-masing dilarutkan dalam glukosa 40 dalam glukosa 5% dan disimpan selama 48 jam pada suhu ruang 25 derajat Celcius, di mana nilai yang ditampilkan adalah persentase kandungan relatif dibandingkan dengan waktu awal, yaitu mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, 24, dan 48 jam. Di mana untuk aminofilin, itu sedikit fluktuasi awal, terutama pada konsentrasi 1 miligram di mana miligram per liter, di mana 96,96% itu di jam ke-24, namun kembali stabil pada jam 48 yaitu 100,6% dan masih dalam ambang batas stabilitas yang diterima. Kemudian untuk DXL-nya itu sangat stabil sepanjang 48 jam dengan nilai kandungan relatif berkisar 100 sampai 101,6%. Kemudian untuk ambroxol atau AXH yaitu stabil di kedua konsentrasi, di mana seluruh nilainya itu berada di atas 100% yang menandakan tidak ada degradasi. Kemudian bromheksin AX atau BXH terlihat sedikit penurunan 98% ke 98%, tetapi tetap dalam rentang stabil dan tidak mengalami presipitasi atau perubahan warna. Dapat disimpulkan bahwa semua obat itu tetap stabil secara kimia selama 48 jam dalam rautan glukosa 5% dan tidak terjadi degradasi signifikan. Kemudian semua nilai kandungan itu tetap dalam kisaran 95 sampai 105% yang diakui sebagai batas stabilitas. Kemudian tidak dilaporkan adanya perubahan fisik seperti kekeruhan, pengendapan, atau perubahan warna selama proses penyimpanannya. Kemudian kesimpulan, adapun kesimpulannya adalah penelitian ini berhasil mengembangkan metode HPLC yang cepat, akurat, dan andal untuk menetapkan simultan 4 obat anti-infus dan ekspektoran dari aminofilin, doxofilin, bromheksin, dan ambroxol. Kemudian metode yang divalidasi memenuhi kriteria selektivitas, linearitas, akurasi, presisi, LOD atau LOQ, kemudian stabilitas dan ketahanan sesuai dengan pedoman IHH dan Pharmacope Tiongkok. Kemudian keempat obat itu menunjukkan stabilitas yang baik saat dicampur dalam infus NaCl 0,9% maupun glukosa 5% selama 48 jam dan baik dari segi kejernihan larutan, pH maupun kandungan zat aktif yang tetap dalam batas 95 sampai 105%. Dengan demikian, metode ini itu dapat diaplikasikan dalam praktik klinis dan industri farmasi untuk pemantauan kualitas serta kompatibilitas campuran infus serta obat respiratory
terutama untuk penanganan penyakit saluran pernapasan akut maupun kronis. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.